Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda dengan NIM 22043153 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hukum bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis terdiri dari dua hal yang berbeda, yaitu hukum dan bisnis, di mana masing-masing memiliki definisi masing-masing. Menurut seorang ahli hukum, yaitu HMN Purwocipto, SH, hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan sesuatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, tujuan dan fungsi hukum bisnis. Hukum bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisiensi dan lancar. Yang kedua, melindungi berbagai jenis usaha, khususnya UKM. Yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang kelima, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Yang ketiga, fungsi hukum bisnis. Yang pertama, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Yang ketiga, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajiban dalam suatu kegiatan bisnis. Yang keempat, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Yang keempat, ruang lingkup hukum bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti berbentuk badan usaha, PT, firma, CV, kegiatan jual beli, termasuk ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenaga kerjaan, pembiayaan, jaminan hutang, dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Sumber hukum bisnis. Sebelum masuk ke sumber hukum bisnis, perlu dipahami bahwa terdapat dua sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material itu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukumnya, ini kondisi sosial, ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta peraturan daerah terkait, yaitu perjanjian antara negara yang dibuat dalam bentuk tertentu, doktrin dari ahli hukum, dan jurisprudensi, yaitu putusan hakim. Contoh kasus hukum bisnis, sebuah perusahaan supplier dengan nama PT Kenangan Mulia memberikan pinjaman kepada PT Sinar Sentosa senilai 100 juta, di mana para pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian hutang atas pinjaman tersebut. PT Sinar Sentosa sepakat akan melunasi hutang tersebut dalam lambat 3 bulan setelah pinjaman diberikan. Namun sehingga tanggal jatuh tempo, PT Sinar Sentosa tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Masalah di atas merupakan salah satu PT Sinar Sentosa tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan. Masalahnya di atas merupakan salah satu ruang lingkup hukum bisnis, yakni pinjaman meminjam uang, di mana aturan mengacu pada salah satu sumber hukum bisnis, yaitu KUH Perdata. Dan diatur dalam KUH Perdata, perjanjian yang dibuat antara PT Harga Mulia dan PT Sinar Sentosa dapat dijadikan dasar hukum. Jika di dalam
perjanjian tersebut tidak diatur secara rinci mengenai ganti rugi apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak diatur mengenai cara penyelesaian jika terjadi sengketa, maka hal inilah yang akan menyebabkan sengketa sulit diselesaikan terlebih jika salah satu pihak tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Disinilah pentingnya hukum bisnis untuk diketahui seluruh pengusaha. Salah satu aspek penting dalam masalah hukum bisnis adalah perjanjian menjelaskan bahwa para pihak telah sepakat melakukan sesuatu. Dan perlu diketahui, undang-undang hanya berisi aturan dan larangan secara umum, sehingga undang-undang tidak cukup untuk mengatur hubungan antara Anda sebagai pebisnis dengan rekan bisnis Anda. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.